Pernah ngerasa nggak sih udah punya strategi trading yang kelihatannya paling oke, tapi kok hasilnya masih aja naik turun gak jelas? Tenang, Anda nggak sendirian. Ternyata nih, kunci konsistensi itu mungkin nggak ada di layar monitor Anda, tapi di tempat lain yang jauh lebih dekat. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia ide besarnya. Selama ini kita mungkin sibuk banget nyari indikator ajaib atau setup yang sempurna. Padahal menurut materi ini, arena pertarungan yang sebenarnya itu ya pikiran kita sendiri. Wah, ini mengubah cara pandang kita banget kan? Pertanyaan bagus. Kalau musuhnya ada di dalam diri kita, gimana dong cara kita melihat dan memperbaikinya? Nah, pembahasan kali ini bakal ngebantu kita menemukan alat yang pas banget untuk melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba deh lupain dulu sebentar soal grafik dan angka-angka. Rahasia trading yang sesungguhnya itu ternyata terletak pada penguasaan kondisi psikologis kita pas lagi di pasar. Ini nih, jebakan yang paling sering bikin kita jatuh. Kita cenderung nyalahin pasar atau nyalahin strategi pas lagi rugi. Padahal, sering banget keputusan kita itu dibajak sama emosi yang bahkan kita nggak sadari. Rasa takut bikin kita kaku pas harusnya eksekusi, serakah bikin kita nekat nahan posisi kelamaan, dan impulsif, wah itu bisa menghancurkan rencana trading yang udah kita susun matang-matang. Jadi, gimana caranya ngelawan musuh yang nggak kelihatan ini? Jawabannya tuh sederhana, tapi luar biasa kuat. Sebuah jurnal. Eits, tapi ini bukan sembarang jurnal ya. Ini adalah sebuah cermin psikologis. Istilah cermin yang jujur ini pas banget loh. Trading itu kan emang kayak cermin yang mantulin semua kelemahan kita. Nggak sabaran, serakah, ragu-ragu. Nah, jurnal inilah alat buat kita ngelihat pantulan itu dengan jelas. Tanpa filter, jadi kita bisa ngenalin pola-pola destruktif yang selama ini mungkin kita cuekin aja. Nah, di sini bedanya kelihatan banget. Catatan trading biasa itu cuma ngejawab apa, profitnya berapa, entry di mana. Tapi, jurnal psikologis ini menggali jauh lebih dalam ke mengapa. Kenapa sih saya masuk posisi itu? Emosi apa yang lagi saya rasain pas nekan tombol buy? Saya ngikutin rencana atau cuma karena FOMO? Pergeseran fokus dari apa ke mengapa, inilah inti dari transformasinya. Oke, setelah kita punya cermin ini, kita siap buat mulai sebuah perjalanan. Ini bukan perjalanan ke tempat yang jauh, tapi perjalanan ke dalam pikiran kita sendiri untuk membangun konsistensi dari dalam keluar. Perjalanan ini ada 4 tahap utama nih, mulai dari membangun fondasi mental yang kokoh, terus belajar menjinakkan emosi-emosi liar kita, lalu mengubahnya jadi kebiasaan profesional, sampai akhirnya kita mencapai penguasaan diri yang sejati. Ini peta jalan yang jelas banget. Terus, gimana cara kita jalanin patah ini? Jawabannya lewat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan jujur yang kita ajukan ke diri sendiri setiap hari lewat jurnal. Pertanyaan ini bakal jadi kompas kita. Contohnya pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan ya atau tidak loh. Pertanyaan ini maksa kita buat nyari bukti. Keputusan saya tadi tuh dasarnya analisis logis atau cuma dorongan emosi sesaat? Wah, ini introspeksi yang dalam banget. Pertanyaan berikutnya ini langsung nusuk ke jantung dilema para trader. Kita ini lebih didorong oleh keserakahan, takut ketinggalan kereta profit, atau oleh ketakutan, takut banget rugi. Tahu jawabannya bakal ngebongkar bias terbesar dalam trading kita. Nah, pertanyaan ini benar-benar bisa mengubah cara kita mandang disiplin. Banyak yang ngelihat disiplin itu kayak penjara yang ngebatasin. Tapi pertanyaan ini ngajak kita buat ngelihat disiplin sebagai kunci kebebasan. Bebas dari keputusan impulsif, bebas dari kerugian yang nggak perlu, dan bebas dari stres emosional. Keren kan? Oke, ini semua kedengarannya hebat. Tapi mungkin juga terasa, berat. Jangan khawatir. Bagian terbaiknya adalah, untuk memulai perjalanan ini, langkah pertamanya itu super duper sederhana. Langkah pertamanya cuma butuh ini, 5 menit. Iya, beneran. Cukup komitmen 5-10 menit aja setiap hari buat mulai. Kuncinya itu bukan durasi yang panjang, berjam-jam di akhir pekan, tapi konsistensi harian yang singkat dan fokus. Jadi, poin krusialnya itu ini. Tindakan kecil yang konsisten, yang diulang setiap hari, bakal numpuk jadi perubahan yang luar biasa besar di akhir tahun. Inilah kekuatan efek bola salju yang kita terapkan buat pengembangan diri. Proses hariannya pun simple banget. Cuma 3 langkah, baca pertanyaannya, tulis jawabanmu sejujur-jujurnya tanpa mikir panjang, terus renungkan sebentar, apa sih pelajarannya hari ini? Gampang banget kan? Siapa aja bisa lakuin ini.
Dan coba lihat deh apa aja yang dibutuhin. Bukan software mahal atau alat canggih, cuma butuh buku catatan, pulpen, tempat yang tenang, dan yang paling penting, komitmen buat jujur sama diri sendiri. Jadi nggak ada alasan buat nggak mulai kan? Pada akhirnya, semua itu balik lagi ke satu kata, konsistensi. Perubahan itu nggak terjadi dalam semalam. Perubahan itu dibangun bata demi bata, hari demi hari. Jadi, jangan ditunda lagi. Mulai sekarang. Saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir ini. Anda mungkin udah ngabisin ribuan jam buat belajar pola grafik dan indikator. Pertanyaannya sekarang, kapan Anda akan mendedikasikan sedikit waktu setiap hari untuk memahami dan menguasai sistem yang paling penting dari semuanya? Sistem yang ada di dalam diri Anda sendiri. Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang agak beda nih buat Anda. Judulnya, Buku Jurnal Trading versi 1 PDF. Subjudulnya, Prompt Jurnal Psikologi Trading 2026, Journey to Consistency 2026. Ini karya Akiman Nainggolan. Kenapa saya bilang unik? Soalnya, fokusnya itu bukan ke grafik, bukan indikator teknikal yang biasa kita omongin, tapi justru ke area yang, ini sering jadi penentu sukses atau gagal. Kepala kita sendiri, psikologi trading gitu. Penulisnya tuh bilang gini, kesuksesan trading itu bukan soal nemuin sistem sempurna, tapi soal menguasai sistem yang ada di antara kedua telinga kita. Nah, mari kita coba kupas bareng-bareng, apa sih maksudnya ini dalam praktiknya? Iya, ini pergeseran fokus yang penting banget loh. Banyak trader, mungkin Anda juga pernah ngalamin ya, habis waktu, habis energi, nyari strategi yang sempurna. Atau sinyal ajaib gitu kan. Padahal sering banget yang bikin trading kita hancur itu bukan strateginya. Tapi ya itu, reaksi emosional kita, pola pikir kita sendiri pas lagi ngadepin pasar yang nggak pasti. Nah, buku ini ngajak kita buat istilahnya ngaca ke dalam diri. Ke sistem operasi internal kita ini. Iya, bener banget. Ada kutipan juga di pengantar buku ini yang menurut saya, kena banget. Penulisnya bilang, trading itu kayak cermin paling jujur. Bener-bener nunjukin semua takut kita, serakah kita, ragu-ragu kita. Tapi, katanya nih, kalau kita punya alat yang pas, cermin ini malah bisa jadi guru terbaik. Pesan utamanya sih, transformasi di 2026 atau kapan aja lah ya, itu nggak datang dari luar. Bukan dari indikator baru, tapi dari keputusan sadar kita buat, melakukan perjalanan ke dalam diri. Kedengarannya dalam ya? Kenapa sih fokus ke psikologi ini jadi fondasi? Ya karena gini, tanpa kita bisa ngendaliin diri, tanpa kesadaran mental, strategi paling canggih pun bisa ambiar gitu aja. Kita semua kayaknya tahu lah rasanya. Pasar gerak cepat, emosi ngambil alih. Terus bikin keputusan impulsif. Nyesel kemudian. Atau nih, punya rencana trading udah bagus banget, tapi pas di depan layar, lihat godaan profit cepat atau takut rugi, rencananya nguap gitu aja. Lupa. Buku ini argumennya, penguatan psikologis itu tujuannya buat, pertama, bongkar pola pikir negatif, yang mungkin tanpa sadar tuh ngegrogotin akun Anda. Kedua, bangun semacam bantalan mental, jadi nggak gampang panik pas rugi, atau nggak euforia berlebihan juga pas untung. Terus yang menarik nih, belajar ngenalin dan ngelola emosi, kayak takut dan serakah. Bukan dimusuhin, tapi dijadiin sinyal informasi aja. Ujung-ujungnya ya ini, bangun disiplin baja. Supaya benar-benar bisa ngelakuin apa yang udah direncanain. Gitu. Nah, itu dia. Disiplin ya, kata kuncinya itu. Dan kayaknya tuh tantangan paling gede ya. Gampang diomongin, tapi pas duit kita yang dipertaruhkan, susah banget dilakuin. Jadi gimana caranya buku ini bantu kita bangun disiplin sama kesadaran diri itu alat utamanya apa? Katanya tadi jurnal prompt ya, kayak gimana sih itu? Iya betul, jurnal prompt. Jadi pada dasarnya ini tuh serangkaian pertanyaan atau pernyataan terstruktur yang dirancang khusus buat mancing refleksi mendalam soal pengalaman trading Anda. Terutama yaitu dari sisi psikologisnya. Ini bukan sekedar buku catatan trading biasa yang cuma nyatat entry, exit, profit, loss, bukan cuma itu. Oh oke. Penulisnya ngasih analogi bagus tuh, kayak resep masakan katanya. Kalau kita punya buku harian kosong, kadang kan bingung ya, mau nulis apa nih soal trading hari ini. Nah, prompt ini kayak resepnya. Ngasih arahan spesifik. Jadi alih-alih cuma nulis, hari ini loss lagi, sial, gitu kan. Promptnya mungkin nanya, apa sih pemicu emosional utama di balik keputusan trading saya hari ini? Atau contoh lain yang menarik dari buku.
kenapa ya tadi saya tergoda buat gesek stop loss, padahal itu ngelanggar aturan saya? Pertanyaan kayak gini kan maksa kita mikir lebih dalam ya, bukan cuma nyatet hasil akhirnya aja. Tepat sekali. Dan dampaknya itu bisa signifikan loh. Pertama, yaitu tadi mecah kebuntuan. Anda nggak perlu lagi tuh natap halaman kosong. Ada pemicu jelas buat mulai refleksi. Kedua, ini dorong analisis yang lebih dalam. Dari yang tadinya cuma nyatet angka, jadi kayak investigasi psikologis mini tiap hari. Tiap jawaban terhadap prompt itu bisa ngungkap bias tersembunyi, kebiasaan reaktif, atau pola pikir yang selama ini mungkin Anda nggak sadar. Ketiga, ini bisa fungsi kayak sistem peringatan dini, semacam alarm gitu. Dengan rutin jawab pertanyaan soal emosi atau penyimpangan rencana, Anda bisa nangkep red flags psikologis sebelum jadi kebiasaan buruk permanen. Sistem peringatan dini buat kebiasaan buruk kita sendiri ya. Menarik. Ada lagi manfaatnya? Ada beberapa lagi yang ditekankan di buku ini. Keempat, ini soal bangun otot disiplin. Menurut penulisnya, tindakan konsisten, jawab prompt tiap hari, bahkan cuma beberapa menit aja, itu secara bertahap ngelatih otak kita jadi lebih disiplin dan sadar diri. Kelima, ini ngubah penjurnalan. Dari yang tadinya aktivitas pasif, cuma nyatot kejadian, jadi latihan mental aktif. Anda secara aktif nginterogasi pengalaman Anda sendiri. Dan yang terakhir, ini nyiptain semacam ruang aman lah, atau bengkel mental gitu istilahnya. Tempat di mana Anda bisa berkonfrontasi sama rasa takut, serakah, ragu, tanpa risiko finansial langsung. Sekaligus tempat buat secara sadar, nempa pola pikir yang lebih profesional, lebih objektif. Bengkel mental? Wah, saya suka tuh istilah itu. Kedengerannya kayak tempat kita bisa servis pikiran kita ya, sebelum balik lagi ngadepin pasar. Nah, kalau gitu, gimana cara praktisnya nih pakai jurnal prompt ini? Kayak yang disaranin di buku, apa rumit gitu? Justru sebaliknya, dirancang simple banget biar gampang diadopsi. Kuncinya itu di komitmen harian, kecil tapi konsisten. Buku ini nyaranin cuma 5-10 menit tiap hari. Itu aja cukup. Konsisten 5 menit itu jauh lebih ngefek daripada nyoba ngerapel 2 jam seminggu sekali terus berhenti. Mending dikit tapi rutin. Kalau perlu pakai timer aja, biar fokus. Cuma 5-10 menit ya? Wah, itu kedengarannya sangat mungkin dilakukan sih ya. Bahkan buat trader yang sibuk sekalipun. Terus langkah-langkahnya apa aja? Simple banget, ada 3 langkah utama aja. Pertama, baca prompt buat hari itu. Pelan-pelan aja, coba resapi pertanyaannya. Kedua, tulis jawaban Anda. Spontan aja, jujur, nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah diedit-edit, biarin ngalir apa adanya. Ini kan bukan ujian ya, nggak ada jawaban benar atau salah kok. Ketiga, nah setelah nulis, renungkan sebentar. Pelajaran apa sih yang bisa Anda ambil dari jawaban Anda sendiri hari itu? Oke, baca, tulis, renungkan. BTR ya. Simple. Perlengkapannya juga minimalis kan berarti. Nggak perlu software canggih gitu. Sama sekali nggak perlu. Cukup buku catatan khusus buat jurnal ini sama pulpen yang enak dipakai. Cari sudut tenang aja di mana Anda nggak bakal diganggu selama 5-10 menit itu. Yang paling penting sih sikap pas ngelakuinnya. Jujur total sama diri sendiri. Tanpa filter, tanpa nyoba kelihatan baik. Fokusnya itu di proses penemuan diri, bukan di kesempurnaan tulisannya. Kejujuran sama diri sendiri ini, mungkin justru bagian yang paling menantang ya. Tapi kayaknya emang itu kuncinya biar bengkel mental ini beneran berfungsi. Benar sekali. Itu kuncinya. Tanpa kejujuran, ya refleksi ini jadi sia-sia aja. Nah, selain langkah harian tadi, ada juga saran buat tindak lanjut berkala. Semacam review mingguan gitu. Jadi, coba baca ulang 7 entry terakhir Anda. Perhatiin deh, ada pola nggak yang muncul berulang-ulang? Mungkin emosi tertentu sering dominan, atau kesalahan yang sama terus terjadi lagi. Dari situ, pilih satu aja. Satu tindakan perbaikan konkret yang mau Anda fokusin di minggu berikutnya. Ini bikin prosesnya jadi actionable, bisa dikerjain. Oh, jadi ada siklus harian, ada juga siklus mingguan ya? Oke. Terus gimana kalau misalnya nih, kelewat 1 hari? Apa harus mulai dari awal gitu, atau gimana? Nah, buku ini nekenin banget soal fleksibilitas. Kalau kelewat sehari, ya udah, nggak usah ngerasa bersalah atau malah berhenti, lanjutin aja besoknya. Santai aja. Anda juga nggak harus saklek ngikutin urutan tanggal promnya kok. Kalau ada prom tertentu yang rasanya lebih klik atau relevan sama kondisi Anda saat itu, ya kerjain aja gitu.
Bahkan Anda dianjurkan buat adaptasi bahasanya atau contohnya di prompt biar sesuai sama gaya trading Anda atau pasar yang Anda geluti. Pesan utamanya sih jelas, konsistensi dalam proses itu kunci transformasi jangka panjang. Mulai aja dulu sekecil apapun langkahnya. Oke. Jadi kuncinya konsisten sama jujur ya. Sip, sekarang biar kita dapat gambaran lebih utuh nih. Perjalanan psikologis yang dirancang di jurnal ini sepanjang tahun tuh kayak gimana sih? Apa ada tema-tema tertentu gitu per bulan? Ada struktur tematik bulanannya, dirancang buat ngebimbing perkembangan psikologis trader secara bertahap. Ini bukan daftar yang kaku banget ya, tapi lebih kayak fokus aja gitu. Garis besarnya sih polanya gini, awal tahun sekitar Januari itu fokusnya bangun fondasi mental yang kuat, terus memperjelas rencana sama tujuan trading Anda. Lanjut ke Februari, penekanannya di disiplin sama konsistensi pas eksekusi. Terus bulan-bulan berikutnya, kayak Maret sama April, itu didedikasikan buat ngenalin dan ngelola emosi-emosi kunci. Kayak takut, ragu, serakah, euforia. Itu kan dua sisi mata uang yang sama-sama bahaya ya dalam trading. Iya. Jadi setelah fondasi sama disiplin, baru masuk ke ngelola emosi spesifik gitu ya. Masuk akal sih. Betul. Terus di pertengahan tahun tema geser lagi. Lebih ke arah ngelatih sabar itu di Mei. Terus ngasah objektivitas sama analisis diri Juni. Sama bangun ketangguhan mental dan kemampuan adaptasi sama kondisi pasar yang berubah-ubah itu Juli. Nah menjelang akhir tahun, fokusnya meluas lagi. Ke manajemen perhatian, ngatasin bosen, Agustus-September, terus bangun percaya diri yang sehat Oktober, lalu nyari keseimbangan antara trading sama kehidupan di luar trading. Ini penting loh, biar trading nggak ngambil alih seluruh hidup Anda. Akhirnya, Desember dipakai buat refleksi menyeluruh perjalanan setahun ke belakang sama ngerencanain pengembangan diri ke depannya. Jadi ada alur perkembangan yang logis gitu sepanjang tahun. Wow, terstruktur banget ya. Kayak kurikulum pengembangan mental buat trader aja ini. Mungkin bisa kasih beberapa contoh prompt spesifiknya dari bulan-bulan yang beda tadi. Biar kita bisa ngerasain langsung jenis pertanyaannya kayak gimana. Oh tentu, boleh. Ini beberapa contoh yang diambil dari buku itu ya, biar kebayang. Misalnya nih, di Januari, soal fondasi. Keyakinan negatif apa sih tentang diri saya sebagai trader yang pengen saya buang tahun ini? Atau di luar target profit nih, gimana saya mendefinisikan sukses dalam trading buat 2026? Ini kan ngegali mindset dasar banget ya. Terus di Maret, soal mengelola takut. Ketakutan terbesar saya saat ini apa ya? Takut rugi, takut salah, atau takut ketinggalan profit alias FOMO? Atau gimana sih definisi salah dalam trading menurut saya? Realistis nggak sih kalau pengen nggak pernah salah? Ini nantang persepsi kita soal risiko dan kesalahan. Lanjut April, mengelola serakah. Tanda-tanda awal dalam diri saya apa nih yang nunjukin keserakahan mulai ngambil alih? Atau setelah profit gede berturut-turut, saya cenderung gedein ukuran posisi secara impulsif mbak ya? Kenapa gitu? Ini dorong kesadaran soal euforia. Terus Juni, objektivitas. Pas analisis pasar hari ini, ada kemungkinan nggak ya saya kejebak confirmation bias? Itu loh nyari bukti yang dukung keyakinan saya aja. Ini ngelatih mikir kritis. Di Juli, ketangguhan. Apa ya ritual pribadi saya buat bangkit lagi secara mental setelah kena rugi yang nyakitin? Ini buat bangun resiliensi. Nah, di November, keseimbangan. Siapa sih saya di luar identitas sebagai seorang trader? Atau gimana suasana hati saya setelah sesi trading, baik untung maupun rugi, ngaruh ke interaksi saya sama keluarga atau kerjaan? Ini penting buat well-being. Dan di Desember, refleksi, ada latihan menarik nih, future self. Bayangin diri Anda setahun dari sekarang. Trader kayak apa Anda? Kualitas mental apa aja yang udah Anda kuasain? Ini pakai visualisasi buat tujuan pengembangan diri. Wah, contoh-contoh tadi emang kelihatannya simple ya pertanyaannya. Tapi kalau direnungin bener-bener, jujur gitu, potensinya dalam banget ya. Pertanyaan kayak siapa saya di luar trading, itu bisa jadi tamparan loh kalau kita terlalu terobsesi. Atau soal confirmation bias, itu kan jebakan umum banget. Persis. Kekuatan metode ini tuh bukan di kompleksitas pertanyaannya, tapi di konsistensi kita pas jawabnya dengan jujur sama proses refleksi yang dipicunya itu loh. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang buat jadi semacam pancingan yang narik kesadaran diri dari dalam pikiran bawah sadar kita ke permukaan. Nah, ketika Anda mulai ngenalin pola emosi Anda, pemicu reaksi Anda, atau bias berpikir Anda sendiri secara rutin, baru deh perubahan perilaku yang sesungguhnya bisa dimulai. Ini tuh latihan mental aktif, bukan pasif.
Anda ngelatih otot kesadaran diri sama pengendalian diri tiap hari, gitu. Baiklah, jadi kalau kita rangkum ya, dari pembahasan kita soal sumber ini, ada beberapa poin penting nih buat Anda bawa pulang. Pertama, yaitu pengakuan fundamental bahwa arena pertarungan trading yang sebenarnya itu seringkali ada di dalam pikiran kita, bukan cuma di layar monitor. Kedua, kita lihat gimana alat sederhana kayak refleksi harian terstruktur lewat jurnal prompt ini bisa jadi cara ampuh buat memahami dan mulai ngelola arena internal kita itu. Ketiga, penekanan di komitmen. Komitmen sama proses perbaikan diri yang berkelanjutan, sekecil apapun langkah hariannya. Konsistensi itu ngalahin intensitas yang cuma sesekali. Ini bawa kita balik lagi ke kutipan awal tadi. Sukses itu bukan soal sistem trading sempurna, tapi nguasain sistem di antara telinga kita. Jurnal ini tampaknya nawarin salah satu peta buat ngelakuin itu. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin lebih jauh. Buku ini kan pakai metafora trading sebagai cermin paling jujur. Nah, kalau kita terima premis itu, coba deh pikirin sejenak. Ada nggak ya area lain dalam hidup Anda, di luar trading, yang mungkin juga bisa dapat manfaat dari pendekatan serupa? Pendekatan refleksi harian yang jujur, pakai pertanyaan terstruktur buat mancing kesadaran diri, mungkin dalam hubungan Anda, pengembangan karir, atau bahkan dalam mengelola kebiasaan sehari-hari kayak pola makan atau olahraga gitu. Gimana kalau Anda coba nerapin prinsip penjurnalan jujur dan fokus pada proses ini ke aspek lain hidup Anda? Kira-kira wawasan baru apa tentang diri Anda sendiri yang mungkin bakal terungkap ya? Wah, pertanyaan yang menarik banget itu buat dipikirin. Apakah kejujuran radikal pada diri sendiri lewat jurnal bisa diterapin di area lain ya? Mungkin aja sih. Oke deh, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini tentang Prompt Jurnal Psikologi Trading 2026, karya Akiman Nainggolan. Semoga bisa ngasih perspektif baru ya untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak.